Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial di channel saya. Kali ini kita akan membuat game puzzle dengan menggunakan Flash atau Adobe Animate dengan ActionScript 3. Hasil akhir dari tutorial ini adalah game puzzle seperti ini. Ketika kita mainkan, kita bisa mengacak puzzle dan kita bisa menyusun puzzle tersebut sampai puzzle ini selesai. Untuk mulai membuat game puzzle, kita siapkan terlebih dahulu sebuah folder tempat kita bekerja. Jadi foldernya saya beri nama game puzzle. Kemudian saya membuka situs saya untuk link ada di layar Anda. Kemudian saya download sumber untuk game puzzle di mana terdapat file gambar dan file kode yang kemudian saya download dan saya ekstrak ke dalam folder tersebut, sehingga saya saat ini memiliki beberapa file gambar dan file kode seperti yang Anda lihat di layar. Jika Anda lihat di sana terdapat beberapa file gambar, mulai dari file background, file cover, file gambar puzzle itu sendiri, dan beberapa nilai dalam bentuk bintang sekaligus tombol-tombol, serta satu buah file ActionScript yang digunakan untuk mempermudah penulisan kode dalam tutorial ini. Untuk memulai membuat game puzzle, saya membuka Adobe Animate CC dan saya klik Create New ActionScript 3.0. Kemudian saya atur ukuran layar menjadi 800 dikali 480. Ini adalah ukuran layar yang relatif standar untuk aplikasi desktop maupun Android. Kemudian FPS 30 fps. Nah, tahapan pertama adalah membuat halaman depan dari puzzle. File yang telah saya siapkan yaitu file cover 3 high-res di sini. Kita pilih menu file, kemudian pilih menu import, kemudian import to stage, dan Anda pilih file cover high-res yang telah disertakan di file sumber yang ada di website saya. Kemudian Anda pilih open dan Anda atur ukurannya adalah 800 kali 480. Nah, setelah Anda mendapatkan halaman seperti ini, kita tambahkan juga sebuah tombol untuk memainkan permainan. Jadi saya juga pilih menu file, import to stage, dan saya pilih button play over. Saya letakkan di pojok kiri bawah seperti ini. Kemudian saya convert menjadi simbol. Saya pilih tipenya adalah button, dan di sini saya tulis play button seperti ini. Kemudian saya klik OK. Dan untuk menambahkan efek ketika mouse over apabila ini ditujukan untuk komputer, Anda bisa double klik tombol ini, Anda klik frame over, kemudian Anda klik kanan dan tambahkan blank keyframe. Selanjutnya Anda import ke stage gambar kedua yaitu button play up. Anda letakkan di tengah. Maka saat ini Anda mendapatkan dua tombol, dan ketika nanti mouse berada di atas tombol, maka warna biru akan muncul. Anda kembali lagi ke scene 1, dan untuk menjadikan tombol ini bisa diakses dengan kode, maka Anda perlu menambahkan instance name dan letakkan kursor mouse di panel properties. Kemudian Anda tuliskan instance name-nya adalah play btn dengan huruf B besar. Nah, selanjutnya saya membuat sebuah layer baru, di mana layer pertama saya beri nama layer object, dan layer baru saya beri nama layer action. Maka saya klik frame 1 layer action dan saya buka panel action. Kemudian di sini saya ketikkan kode supaya ketika tombol play ditekan, aplikasi akan berpindah ke frame selanjutnya. Jadi saya tulis import, kemudian flash dot event, kemudian mouse event, kemudian di sini saya akan menambahkan beberapa kode. Yang pertama adalah stop supaya aplikasi tidak berulang,
Kemudian play button .add event listener, mouse event .click, dan apa yang terjadi ke klik adalah pindah halaman. Maka saya akan membuat fungsi pindah halaman. Jadi di sini saya akan memilih function pindah halaman. E adalah mouse event. Dan di sini saya akan pergi dan berhenti ke frame 2. Di mana frame 2 ini nantinya adalah frame untuk aplikasi puzzle kita. Nah, tips juga supaya aplikasi Anda berjalan ringan di di Android maupun di PC, setiap kali kita memindah halaman, kita juga harus menghapus. Jadi kita sudah menambahkan listener di sini. Ini saya copy. Kemudian saya pastekan di antara kode ini tadi, saya paste di sini. Kemudian kata-kata add di sini saya ubah menjadi remove. Nah, dengan cara ini aplikasi akan berjalan lebih baik nantinya karena memori akan terjaga. Ketika kita add event listener, kemudian kita berpindah ke halaman, kita remove juga listenernya sehingga memorinya akan bersih. Nah, selanjutnya Anda klik frame object, layer object, kemudian frame 2, kemudian Anda tambahkan blank keyframe. Nah, disinilah nanti kita akan membuat puzzle itu. Anda simpan terlebih dahulu aplikasi ini di folder tempat Anda bekerja. Kemudian Anda beri nama puzzle. Anda jalankan aplikasi dengan menekan Ctrl dan Enter, dan apabila tidak ada kesalahan, maka Anda akan menghasilkan sebuah layar seperti ini. Ketika mouse over, tombol berubah menjadi warna biru, dan ketika diklik akan berpindah ke frame 2, yaitu frame yang akan kita gunakan untuk menampilkan puzzle yang akan kita buat. Untuk membuat puzzle adalah membuat kepingan-kepingan puzzle. Saya klik frame 2, layer object, kemudian saya akan membuat gambar kepingan puzzle. Kepingan puzzle, jika Anda lihat, memiliki 9 buah kepingan, 9 jenis kepingan, dengan ada yang bagian pojok, kemudian atas, kemudian pojok bawah, ada yang di tengah, dan semuanya memiliki bentuk yang spesifik. Nah, untuk itu saya akan membuat sebuah kotak terlebih dahulu. Kemudian saya beri outline warna hitam. Nah, kemudian kotak ini saya pastikan ukurannya adalah 100 kali 100 untuk mempermudah kita melakukan perhitungan nantinya. Dan disinilah saya akan membuat sebuah kepingan puzzle. Pertama-tama saya seleksi terlebih dahulu kotak tersebut, kemudian saya convert menjadi simbol dan saya beri nama keping MC. Kemudian di sini saya tambahkan tipenya adalah movie clip, registrasi di tengah, dan saya tekan advance. Kemudian saya centang export for ActionScript sehingga kelas keping MC akan terbentuk. Ketika saya klik OK, kemudian saya double klik untuk mengedit keping MC, dan disinilah saya akan membuat bentuk kepingan puzzle. Untuk menambahkan bentuk-bentuk puzzle, Anda bisa menekan tombol oval tool, kemudian Anda membuat sebuah lingkaran di sebelah kanan dari kotak, kemudian seleksi lingkaran tersebut, Anda bisa membuang isinya. Nah, kemudian pastikan lingkaran ini berada tepat di tengah dengan memilih menu Align, kemudian Anda pilih Align Vertical Center, sehingga lingkaran tersebut akan tepat berada di tengah dari pusat movie clip. Kemudian di sini Anda bisa menambahkan garis seperti ini. Dan kemudian Anda bisa melengkungkan garis tersebut dengan cara mendekatkan arrow tool ke dekat dari garis tersebut sehingga akan terbentuk sebuah garis lengkung tonjolan dari puzzle. Anda bisa menghapus garis yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya Anda bisa mengcopy tonjolan ini ke sisi yang lain. Jadi ini saya seleksi, kemudian saya copy, saya paste in place. Kemudian saya geser, saya tahan tombol shift, saya geser ke arah kiri. Saya paste in place kembali, kemudian saya putar 90 derajat
Kemudian saya letakkan di bagian atas dari puzzle tersebut. Dan untuk memastikan tepat di tengah, saya nyalakan align dan saya pilih align horizontal center. Saya copy yang align horizontal center ini tadi, tonjolan yang vertikal, kemudian saya paste in place dan saya geser ke posisi bawah. Nah, sehingga kita saat ini memiliki sebuah kepingan puzzle dengan 4 buah tonjolan yang masing-masing nantinya bisa kita hapus dan kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, langkah selanjutnya di sini saya menambahkan warna, menambahkan fill pada 4 tonjolan tersebut. Kemudian kita akan memiliki 9 buah keping dari puzzle. Maka saya seleksi frame 2 sampai frame 9. Kemudian saya pilih klik kanan dan saya pilih convert to keyframe untuk membuat gambar ini muncul di masing-masing keyframe. Kita akan mulai dari frame pertama. Di frame pertama atau kepingan pertama yaitu pojok kiri atas. Maka di pojok kiri atas, bagian atas ini tidak kita gunakan, kita seleksi dan kita hapus. Kemudian bagian kanan ini ada, bagian bawah ada, jadi kita seleksi kemudian kita hapus. Nah, ini adalah setelah itu outline akan kita hapus semuanya. Jadi kita double klik saja outline-nya, terus kemudian kita tekan tombol del, dan ini adalah kepingan pertama untuk di pojok sebelah kiri atas. Kemudian kepingan selanjutnya adalah pojok di atas tengah. Maka bagian atas ini tidak dibutuhkan. Bagian kiri tonjolan kita hapus, kemudian bagian bawah juga kita hapus. Setelah itu garis tepinya kita hapus. Nah, di frame 3 adalah pojok kanan atas. Jadi di bagian atas kita hapus, di bagian kanan kita hapus, di bagian kiri dan di bagian bawah kita hapus. Selanjutnya adalah frame 4. Di frame 4 bagian sebelah kiri tetap, bagian atas tetap, bagian kanan tetap, sedangkan bagian bawah kita hapus. Jadi ini adalah frame 4. Setelah itu kita hapus garis tepinya. Selanjutnya di frame 5 ini adalah yang tengah. Jadi di tengah kita tidak membutuhkan yang sebelah kiri dan sebelah bawah. Kemudian outline lainnya kita hapus. Ini adalah bagian puzzle bagian tengah. Kemudian bagian tengah kanan, kanannya tidak ada. Kemudian bawah dan kiri juga kita hapus. Di frame 7 itu adalah bagian pojok kiri bawah. Jadi pojok kiri bawah itu kurang lebih bentuknya seperti ini tetap. Jadi kita hapus saja outline-nya, bentuknya seperti ini. Kemudian di frame 8 itu bagian kiri saja yang kita hapus karena bentuknya seperti ini ke atas. Di bagian bawah sudah tidak ada lagi. Dan terakhir di frame 9 itu bagian kanan kita hapus dan di bagian kiri kita hapus. Nah, sehingga di keping MC sekarang kita memiliki frame masing-masing keping, yaitu mulai dari frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, frame 5, frame 6, frame 7, frame 8, dan frame 9. Nah, nanti keping-kepingan inilah yang akan membentuk puzzle kita, dan dengan menggunakan kode, maka kepingan akan tersusun secara otomatis. Berikutnya kita akan menambahkan gambar yang akan kita pecah menjadi kepingan-kepingan puzzle. Kita kembali terlebih dahulu ke scene 1. Kemudian kita dapatkan gambar kepingan puzzle di sana, kita hapus. Jangan khawatir karena objek yang sudah kita convert menjadi movie clip itu bisa Anda dapatkan di library. Jadi kepingan puzzle tadi tidak, meskipun sudah saya hapus dari stage, dia tidak hilang melainkan sudah berada di library. Dan penambahan export for action script tadi akan menambahkan linkage keping MC pada library. Jadi di library akan muncul tulisan linkage keping MC yang ini nanti bisa kita deteksi dengan menggunakan kode. Nah, selanjutnya kita akan mengimpor sebuah gambar yang akan kita gunakan sebagai gambar untuk puzzle. Jadi kita pilih menu file, kemudian import to stage. Terus kemudian kita akan mengambil gambar di situ, gambar puzzle. Saya klik open, dan yang perlu diperhatikan adalah Anda perhatikan ukuran dari gambar ini adalah 400 x 300 pixel.
Anda bisa menggunakan gambar berukuran berapapun, namun demikian saya rekomendasikan ukurannya adalah kelipatan 100. Kenapa 100? Karena kita tadi menggunakan kepingan puzzle dengan ukuran 100. Jadi nanti kelipatan 100 atau kelipatan 50. Nantinya kita bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, gambar yang sudah berada di stage, kita klik kanan, kemudian kita pilih Convert to Symbol. Nah, di sini Anda bisa menuliskan namanya adalah gambar 1 atau gambar MC. Terus kemudian titik registrasinya saat ini berada di pojok kiri atas. Tipenya adalah movie clip dan Anda centang export for ActionScript sehingga kelas gambar MC akan muncul. Nah, perlu diperhatikan di sini adalah titik registrasi. Jika keping puzzle tadi titik registrasinya adalah di tengah, sementara kalau gambar MC titik puzzle titik registrasinya adalah berada tepat di pojok kiri atas. Kemudian kita klik OK supaya perhitungan nantinya dimulai dari pojok kiri atas. Nah, Anda perhatikan juga setelah dikonvert menjadi sebuah simbol dan tadi Anda mencentang export for ActionScript, maka di situ juga ada linkage gambar MC. Jadi ini sangat penting, kemudian kita bisa menghapusnya dari layar. Tahapan selanjutnya adalah membuat sebuah indikator ketika pemain memenangkan atau menyelesaikan puzzle. Jadi ketika pemain nanti sudah menyelesaikan kepingan-kepingan puzzle dan berhasil menyusun semuanya, maka akan muncul sebuah indikator yang menunjukkan bahwa pemain memenangkan permainan. Maka saya membuat simbol dengan memilih menu import, import to stage, dan saya pilih gambar background nilai. Kemudian di sini saya seleksi gambar nilai tersebut, kemudian saya convert menjadi simbol, dan ini saya beri nama score MC. Titik registrasinya adalah di tengah. Terus kemudian saya centang export for ActionScript sehingga kita memiliki kelas score MC. Saya tekan OK dan saya double klik untuk mengeditnya. Saat ini kita berada di mode edit score MC. Untuk menambahkan sebuah skor yang bagus, di sini saya menambahkan kata-kata berhasil. Jadi menggunakan text tool, kemudian pastikan static text. Saya tambahkan teks berhasil di sana. Kemudian di sini juga sudah ada 3 gambar bintang. Di sini saya membuat model dulu, insert new symbol. Kemudian di sini saya tulis bintang. Saya tidak centang export for ActionScript, saya klik OK. Kemudian saya import sebuah gambar bintang, jadi file, import, import to stage. Dan Anda perhatikan di sini saya sudah punya file namanya adalah bintang 1, bintang 2, bintang 3. Saya klik bintang 1, saya pilih open, maka akan muncul sebuah pesan apakah gambar tersebut akan diimport dalam bentuk sequence karena urutan, namanya berurutan 1, 2, 3, maka dia bisa diimport secara sequence. Jadi ketika ini saya pencet yes, maka di sini saya akan mendapatkan 3 gambar tersebut tersusun secara frame by frame di movie clip bintang. Saya kembali ke scene 1, kemudian saya double klik kembali si gambar score MC, dan sekarang saya mencari gambar bintang tadi di library. Anda lihat di situ ada movie clip bintang, ini saya drag dan saya atur posisinya, saya letakkan di tepat di tengah gambar bintang tersebut. Jadi ini kalau Anda double klik movie clip bintangnya, maka nanti bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Saya kembali ke skor MC. Selain bintang, biasanya juga ada tombol untuk mengulang permainan. Maka di sini saya file, import, import to stage. Saya mengimpor sebuah tombol. Di situ ada tombol retry button. Saya pilih tombol tersebut. Saya klik open. Saya letakkan posisinya, saya atur posisinya sesuai kebutuhan. Kemudian saya convert menjadi simbol dan ini karena tombol jadi tipenya adalah button. Dan di situ saya tuliskan retry button. Saya klik OK. Anda juga bisa mengeditnya dengan double klik. Kemudian menambahkan di over, Anda tambahkan blank keyframe dan Anda import gambar yang kedua yaitu yang berwarna biru. Nah, sehingga saat ini Anda memiliki 2 gambar di up dan di over, di mana satunya warna hijau dan satunya warna biru atau sebaliknya sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya kembali ke skor MC. Saat ini saya sudah punya beberapa objek. Ada objek bintang dan objek tombol. Objek bintang saya klik dan saya tambahkan instance name bintang supaya bisa dideteksi dengan kode bintang.
Sementara yang retry button saya tambahkan instance name retry btn. Maka saat ini saya memiliki sebuah indikator kalau permainan ini selesai dilakukan. Dan saya kembali ke scene 1. Selanjutnya, saya hapus objek ini dari layar karena nanti akan ditambahkan dengan menggunakan kode. Dalam tahapan berikutnya, kita akan menambahkan sebuah timer atau waktu, sehingga ketika waktu itu habis sementara puzzle belum diselesaikan, maka akan muncul sebuah indikator yang menunjukkan bahwa pemain itu gagal. Nah, untuk membuatnya saya membuka library dan saya pilih background nilai tadi, kemudian saya letakkan di sini, saya convert menjadi simbol. Di sini saya tuliskan nama gagal MC, tipenya adalah movie clip. Terus kemudian saya tekan menu advance dan saya centang export for ActionScript supaya saya memiliki kelas gagal MC. Di kelas gagal MC ini saya double klik movie clipnya, kemudian saya tambahkan tulisan Anda gagal. Seperti itu. Anda bisa atur ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian Anda tambahkan retry button sama, dan saat ini Anda juga bisa menambahkan instance name untuk retry button yaitu retry btn. Jadi sama seperti movie clip untuk skor tadi, namun di sini ditulis Anda gagal. Anda juga bisa menambahkan sebuah gambar ekspresi cemberut dan sebagainya. Nah, setelah itu Anda kembali ke scene 1 dan Anda hapus objek ini dari layar. Nah, saat ini kita sudah memiliki beberapa objek yang memiliki linkage, yaitu skor MC, terus kemudian keping MC, gambar MC, dan gagal MC. Ini adalah objek minimal yang harus kita penuhi untuk membuat sebuah puzzle. Nanti kita bisa menambahkan timer, namun demikian kita coba dulu tanpa timer. Jadi kita akan mendrag dulu si play button ini. Saya drag ke sini. Ini adalah untuk indikator memulai permainan. Saya atur ukurannya biar tidak terlalu besar. Kemudian di sini saya tambahkan instance name play btn. Nah, setelah itu saya klik frame 2 layer action, kemudian saya tambahkan blank keyframe. Dan saat ini saya tambahkan kode sebagai berikut. Jadi saya buka window, action, dan saya kemudian menuliskan kode. Kode pertama adalah include wanda/org. Kemudian kita tambahkan puzzle.as, di mana file ini merupakan file kode yang sudah Anda download dari website saya dan Anda ekstrak ke folder yang sama tempat kita bekerja, yaitu wanda.org/puzzle.es. Terus kemudian kita akan menambahkan gambar untuk puzzle. Jadi di sini saya tuliskan gambar puzzle. Gambar untuk puzzle saya menggunakan gambar MC, di mana gambar MC ini merupakan linkage dari movie clip gambar MC. Jadi movie clip gambar MC ini memiliki linkage gambar MC yang mana di sini saya panggil sebagai gambar puzzle. Jadi nantinya Anda bisa menambahkan berbagai macam gambar dengan merubah nilai variabel gambar puzzle. Selanjutnya adalah puzzle X. Itu adalah 250. Ini adalah koordinat awal dari puzzle, di mana dia start puzzle-nya dari pojok kiri atas itu mulai dari koordinat X-nya 250 dan Y-nya 150. Selanjutnya lebar puzzle itu adalah 4 keping dan tinggi dari puzzle adalah 3 keping. Selanjutnya ukuran puzzle ini adalah ukuran tiap-tiap keping, yaitu 100. 100 ini diambil dari angka 100 pixel kali 100 pixel lebar dari movie clip keping MC yang kita buat pada tahap awal tadi. Kemudian di sini kita matikan dulu timernya. Jadi di sini kita tambahkan puzzle timer sama dengan false, yang artinya timer tidak berfungsi, tidak difungsikan terlebih dahulu. Dan terakhir untuk menjalankan permainan kita ketikkan jalankan game. Kemudian kita simpan dan kita jalankan dengan menekan Ctrl Enter. Maka jika tidak
Ada proses yang salah, kita saat ini sudah mendapatkan game puzzle. Jadi lokasinya adalah di 250 kali 150. Terus kemudian apabila kita tekan tombol play, maka puzzle akan teracak secara otomatis. Anda perhatikan di situ ada background berwarna merah. Ini merupakan kepingan-kepingan puzzle yang kita susun sebelumnya, yang kita buat di movie clip keping MC yang telah disusun dengan menggunakan kode. Apabila Anda menambahkan outline, jadi Anda pergi ke library, kemudian Anda buka keping MC, Anda bisa menambahkan outline. Jadi Anda set warnanya adalah warna hitam, kemudian Anda tekan tombol outline, Anda klik frame 1, Anda klik di tengah, maka terbentuk outline di situ. Jadi kalau Anda lihat di situ terbentuk outline. Nah, apabila Anda menambahkan outline ke seluruh kepingan puzzle ini, maka nantinya akan terbentuk sebuah struktur puzzle. Jadi ketika kita jalankan, kita nanti akan mendapatkan dan kita acak, kita akan mendapatkan bentuk garis-garis puzzle. Nah, sekarang kita bisa mulai mendrag puzzle ini ke posisi yang benar. Jadi misalkan ini pojok kiri atas, kita drag, dan dia secara otomatis akan menempel atau auto snap. Jadi kita bisa menyelesaikan puzzle ini sesuai dengan potongannya. Nah, kepraktisan dari kode yang dibuat di sini adalah kode secara otomatis akan memecah gambar-gambar menjadi beberapa kepingan. Jadi kita tidak perlu memecah secara manual seperti pada tutorial-tutorial yang ada pada umumnya. Namun di sini semuanya dapat dilakukan secara otomatis. Kita juga dapat melakukan kustomisasi ukuran dari puzzle. Sebagai contoh di sini kalau lebar puzzle-nya tadi adalah 4 keping kali 3 keping, sekarang saya naikkan biar lebih sulit jadi 8 keping kali 6 keping. Jadi ada 48 keping nantinya. Dan ukuran puzzle tentu saja akan diperkecil menjadi setengahnya atau 50%. Nah, kalau ini saya jalankan, maka secara otomatis puzzle-nya akan menjadi lebih kecil-kecil. Anda perhatikan di situ lebih kecil-kecil, dan ketika di play maka potongan-potongan kecil ini akan menjadi lebih rumit untuk dipasang-pasangkan, untuk diselesaikan. Nah, jadi di sini ada fleksibilitas dari kode yang Anda bisa melakukan pengaturan-pengaturan sehingga Anda bisa mendapatkan berbagai macam jenis puzzle dengan tingkat kesulitan yang beragam. Jadi ini masing-masing tergantung pada kustomisasi yang Anda lakukan. Pengaturan selanjutnya yang bisa kita tambahkan adalah fitur penambahan waktu, di mana waktu ini nanti jika habis maka indikator gagal MC akan muncul. Untuk itu kita membutuhkan sebuah objek, jadi kita import ke stage. Kita di situ menemukan gambar background timer. Saya buka background timer dan kemudian di sini saya ubah menjadi sebuah simbol. Saya convert to simbol. Simbolnya adalah bertipe movie clip dengan nama timer, titik registrasi di tengah, dan saya klik OK. Kemudian ini saya double klik untuk mengeditnya. Nah, disinilah saya akan membuat indikator berwarna hijau yang akan bergerak menurun ketika dia itu waktunya semakin habis. Jadi di sini saya lock terlebih dahulu biar tidak mengganggu. Saya buat sebuah layer baru, saya klik frame 1 layer baru, kemudian dengan menggunakan rectangle tool, saya membuat sebuah kotak di sini. Nah, selanjutnya saya hapus outline biar agak bagus. Saya convert kotak tersebut menjadi movie clip, convert to symbol. Di sini saya beri nama bar MC dan titik registrasinya ada di pojok kiri tengah. Dan ini supaya bisa diidentifikasi dengan kode, saya berikan properties bar MC. Nah, kenapa di pojok kiri tengah? Karena titik pusat ini nanti perhitungannya dari sini, dan ketika di scaling nantinya kotak atau bar MC ini nantinya akan bergerak menurun seperti ini. Nah, terus kemudian Anda juga perhatikan di situ bahwa Anda double klik bar MC, di situ ukurannya Anda ubah menjadi 100 agar si kotak ini menjadi lebih mudah untuk dihitung posisinya. Jadi ada sebuah movie clip bernama bar MC dengan instance name bar MC dengan lebar 100 dan titik pusat registrasi tepat berada di pojok berada di
kiri, pojok kiri tengah gitu ya. Nah, terus kemudian Anda kembali ke scene 1, Anda tambahkan instance name di sini. Instance name-nya adalah timer. Anda atur posisi timer. Anda boleh di atas atau di sebelah sini juga fleksibel. Dan selanjutnya untuk mengaktifkan timer ini, timernya saya pindah ke layer 1 ya. Terus kemudian untuk mengaktifkan timer, Anda klik frame 2 layer action, Anda buka kembali panel action dan tambahkan kode. Sekarang puzzle timer adalah true karena kita sekarang menggunakan timer. Dan kita tambahkan pengatur waktu sama dengan get child by name. Ini adalah untuk mendapatkan sebuah objek yang berada di layar. Saya tambahkan di sini timer dan saya jadikan timer sebagai movie clip. Seperti itu. Nah, maka jika ini saya simpan dan saya jalankan, saat ini kita akan memiliki sebuah puzzle dengan pengaturan waktu. Jika Anda lihat nanti, jika Anda biarkan beberapa waktu, maka puzzle ini ketika kita sudah play ya, maka di situ akan muncul waktu yang semakin menurun. Jadi ini sebagai contoh, saya coba selesaikan puzzle-nya. Nah, Anda coba lihat, perhatikan di situ waktunya sudah mulai berkurang. Nah, semakin berkurang, Anda perhatikan, berarti kodenya bekerja dengan cukup baik. Dan ketika kepingan terakhir selesai, maka muncul pesan berhasil dan bintang ini akan ditentukan oleh banyaknya waktu yang digunakan oleh pemain. Semakin banyak waktu yang digunakan pemain, maka bintangnya semakin sedikit. Dan ketika saya pencet retry button, dan saya pencet play, maka dia akan kembali penuh kembali. Jadi waktu akan terreset. Nah, demikian seterusnya sehingga kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan yang lebih kompleks. Anda juga bisa membuka kode dari kode puzzle tersebut dan Anda juga bisa melihat bahwa di situ ada yang namanya pengaturan waktu, di mana waktu dalam game itu di sini diatur setiap kepingnya membutuhkan waktu 10 detik. Ada lebar puzzle dikali tinggi puzzle dikali 10. Anda bisa mengedit angka 10 ini menjadi angka berapapun. Semakin tinggi angkanya semakin lama waktunya, sementara semakin kecil angkanya semakin cepat pula waktunya. Jadi Anda bisa mengedit dan melakukan berbagai macam variasi termasuk efek timbul dari puzzle, kemudian posisi puzzle dan sebagainya. Nah, inovasi-inovasi atau modifikasi-modifikasi itu saya serahkan kepada Anda untuk menghasilkan game puzzle yang lebih menarik lagi. Berikut adalah hasil puzzle yang sudah saya modifikasi dengan penambahan beberapa aspek estetis. Jadi ketika dijalankan puzzle maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini bisa Anda publish ke PC maupun ke Android. Jadi ketika diklik tombol play, Anda lihat di sana sudah ada background dengan warna yang lembut. Kemudian ketika kita klik play, maka permainan bisa dimulai. Jadi Anda bisa menambahkan fitur seperti memilih gambar apa yang akan diacak pada halaman pertama tadi. Anda juga bisa menambahkan beberapa fitur, misalkan menentukan berapakah lebar dan tinggi puzzle. Terus kemudian Anda juga bisa menambahkan level, misalkan level 1 masih mudah, terus kemudian level selanjutnya lebih sulit, semakin sulit dan seterusnya. Dan Anda bisa menambahkan berbagai macam variasi dengan mengedit kode yang ada. Demikian tutorial pada kesempatan kali ini. Selamat mencoba, jangan lupa untuk subscribe dan silakan tanya apabila Anda menemukan kesulitan. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.